Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jamilah dengan NIM 190101040815 dari kelompok 105 PPL1 dengan Supervisor Dr. Muhammad Sabirin, SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, dengan berdoa tadi semoga ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat dan dapat dengan mudah dipahami. Amin. Ada yang tahu gak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Jadi, hari ini kita belajar tentang materi tentang kekongruenan, bangun datar, dan segitiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian mampu memahami dan menentukan bangun-bangun datar yang kongruen dengan berbagai cara dan posisi. Yang kedua, kalian mampu menentukan panjang sisi, besar sudut, atau lainnya berkaitan dengan dua bangun datar yang kongruen. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kalian mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kekongruenan bangun datar. Sebelum masuk ke pembahasan, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu kongruen? Jadi, perlu kalian ketahui, dua buah bangun datar dapat kita katakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung aja ke pembahasan. Pertama, kita akan mengetahui syarat dua bangun datar itu dapat dikatakan kongruen. Jadi, dua bangun datar dikatakan kongruen memiliki dua syarat. Yang pertama, jika sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Dan yang kedua, jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bisa dilihat di contoh berikut. Di sini ada gambar. Yang pertama, dua buah persegi panjang yang kongruen. Dan yang kedua, dua buah persegi yang kongruen. Yang ketiga, ada 3 bintang yang kongruen. Kenapa dikatakan kongruen? Coba perhatikan. Dilihat dari dua persegi panjang yang kongruen memiliki sisi-sisi yang sama panjang, yaitu ditandai dengan tanda yang sama. Nah, di sini ada sebuah gambar. Coba kalian perhatikan. Sisi AB dan JK merupakan sisi yang bersesuaian. Sudut D dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian. Jika kita tulis, maka sudut-sudut yang bersesuaian terdiri dari sudut A dan sudut J, maka besar sudut A sama dengan besar sudut J. Sudut B dan sudut K, maka besar sudut B sama dengan besar sudut K. Sudut C dan sudut L, maka besar sudut C sama dengan besar sudut L. Sudut D dan sudut M, maka besar sudut D sama dengan besar sudut M. Sekarang kita perhatikan untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Ada sisi AB dan sisi JK sehingga AB sama dengan JK, sisi BC dan sisi KL sehingga BC sama dengan KL, sisi CD dan sisi LM sehingga CD sama dengan LM, sisi DA dan sisi MJ sehingga DA sama dengan MJ. Maka jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat berikut, yaitu syarat dua buah bangun datar sebangun, maka bangun ABCD dan bangun JKLM dapat dikatakan kongruen. Nah, bagaimana ya cara kita membuktikan kekongruenan? Ada berapa cara ya?
Penasaran? Yuk kita simak dan belajar bersama. Syarat dua segitiga kongruen yang pertama, bisa kita lihat ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu sisi, sisi, sisi. Di sini ada gambar dua buah segitiga yang memiliki panjang sisi yang sama, ditandai dengan tanda yang sama. Dua buah segitiga tersebut, yaitu segitiga ABCD dan segitiga DEF, mempunyai panjang sisi-sisi yang sama. Perbandingan yang senilai untuk sisi-sisi yang bersesuaian menunjukkan bahwa kedua segitiga tersebut sebangun. Nah, kenapa ya jadi sebangun? Karena sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian juga akan sama besar, yaitu sudut E sama dengan sudut B, sudut D sama dengan sudut A, dan sudut F sama dengan sudut C. Nah, karena sisi-sisi yang bersesuaian tadi sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka dapat dikatakan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Selanjutnya yaitu bisa dilihat dari dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi itu sama besar. Dikatakan sisi, sudut, sisi. Coba perhatikan gambar dua buah bangun segitiga berikut, di mana mempunyai sepasang sudut yang sama besar dan dua buah sisi yang sama panjang. Diketahui bahwa sisi AB sama dengan sisi DE, sisi AC sama dengan sisi DF, dan sudut CAB sama dengan sudut EDF. Nah, apakah segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen? Jika dua segitiga tersebut kita impitkan, maka akan tepat berimpit, sehingga akan diperoleh AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan AC per DF sama dengan 1. Hal ini berarti segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun. Sehingga kita peroleh sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka dapat kita katakan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF itu kongruen. Selanjutnya yaitu dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut itu sama panjang. Sudut, sisi, sudut. Di sini terlihat dua buah segitiga di mana kedua sudutnya yaitu sama besar. Segitiga ABC dan segitiga DEF mempunyai sepasang sisi yang bersesuaian yang sama panjang dan dua sudut bersesuaian yang sama besar, yaitu AB sama dengan DE, sudut A sama dengan sudut D, dan sudut B sama dengan sudut E. Jadi segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun. Karena sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Dengan demikian, segitiga ABC dan segitiga DEF dikatakan kongruen. Untuk lebih memahami, kita langsung aja ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai W, X, Y, dan Z. Penyelesaian. Perlu kalian ingat bahwa jumlah seluruh sudut di segitiga adalah 180 derajat. Maka sudut A sama dengan sudut Q sama dengan Z sama dengan 35 derajat. Sudut C sama dengan sudut R sama dengan W sama dengan 65 derajat. Sudut B sama dengan sudut P sama dengan X sama dengan Y sama dengan jumlah seluruh sudut segitiga yaitu 180 dikurang dengan 35 derajat plus 65 derajat. Maka 180 derajat dikurang 100 derajat sama dengan 80 Jadi, derajat. W sama dengan 65 derajat
X sama dengan Y, yaitu sama dengan 80 derajat, dan Z sama dengan 35 derajat. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan masalah kekongruenan. Perhatikan dua buah bangun datar yang kongruen berikut. Tentukanlah nilai sudut X. Maka penyelesaian. Diketahui sudut yang bersesuaian yaitu sudut A sama dengan sudut F sama dengan 45 derajat. Sudut D sama dengan sudut G sama dengan 120 derajat. Sudut C sama dengan sudut H sama dengan 60 derajat. Yang ingin kita ketahui yaitu sudut E sama dengan sudut B sama dengan titik-titik-titik. Kita menggunakan sifat kekongruenan dua bangun datar, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Kita ingat bahwa di dalam bangun datar segi 4, jumlah seluruh sudutnya yaitu 360 derajat. Maka, jika kita ingin menentukan sudut E, maka sudut E sama dengan 360 derajat dikurang dalam kurung sudut H plus sudut G plus sudut F menghasilkan 360 derajat dikurang dalam kurung 60 derajat plus 120 derajat plus 45 derajat. Maka sama dengan 360 derajat dikurang 225 derajat. Maka dapat dihasilkan sudut E sama dengan 135 derajat. Nah, sampai sini penjelasan materi kita hari ini. Selanjutnya, yuk ikut Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, syarat dua bangun datar itu dapat kita katakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kesimpulan yang kedua yaitu unsur-unsur yang diketahui pada segitiga. Yang pertama tadi yaitu ada sisi, sisi, dan sisi. Maka syarat kekongruenannya yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sisi, sudut, sisi. Maka untuk syarat kekongruenannya yaitu dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Dan yang ketiga yaitu sudut, sisi, sudut. Dan sudut, sudut, sisi. Untuk syarat kekongruenannya yaitu dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat dengan mudah kita pahami dan semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan selalu menjaga kesehatan. Di sini Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan ya. Itulah yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat dengan mudah kalian pahami dan dapat dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.